Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu ya di tahun baru ini. Setelah setahun kita tidak berjumpa ya. Sekarang sudah masuk tahun 2021 dan kita awali dengan perkuliahan ini. Dan alhamdulillah, walaupun sekarang sebetulnya hari libur, tapi alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan perkuliahan karena kalau kita tidak kuliah hari ini, berarti kita sudah 3 yang terlampaui. Dan dalam minggu depan ini saya harus sudah memberikan nilai. Nah, jadi mau tidak mau pada hari ini, walaupun di hari libur kita tetap menyelenggarakan perkuliahan ini, walaupun tidak terlalu mengganggu aktivitas ya, kita kan tidak merayakan tahun baru dengan berlebihan ya. Kita tidak pergi keluar kota, kita tetap bisa kuliah dimanapun kita berada. Nah baik, untuk tidak memperpanjang waktu, karena pada hari ini kita akan dua kelompok yang akan presentasi, maka dipersilahkan kepada 11 atau 12 ini? Kok 12 ya? 12, Bunda. Ya, kelompok 12 yang terdiri dari Deswita, Ernimel, dan Fauzia Alandita. Nah, kepada ketiganya kita persilakan untuk memimpin presentasi kita ini dan waktu kita batasi ya, waktu kita batasi sehingga nanti kita lanjut dengan kelompok berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep ekologi dalam Sustainable Development. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami itu saya sendiri, Ernimel Diana Saputri dengan NIM 20231012. Selanjutnya Deswita Siagian dengan NIM 20231007. Dan yang terakhir itu Faiza Alandita dengan NIM 20231013. Selanjutnya, langsung saja masuk ke materi kita. Lanjut, ya. Jah, lanjut, Jah. Udah. Belum kelihatan. Hah? Di sini udah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah. Silakan lanjut. Ya, yang pembicara pertama itu saya sendiri. A. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Menurut Hartono, 2019-114, pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. Antara lain, menjamin pemerataan PPT-nya dan belum keadilan. jalan. Jadi Diana, PPT-nya belum jalan. Jadi masih di PPT 2. Sudah, Bunda.
Sudah kelihatan, Bunda? Belum. Belum, Jah. Kelihatan sudah, tapi belum jalan. Belum jalan. Oh, tunggu. Iya, Bunda. Udah, Bunda? Kelihatan Belum, sudah, Kak. tapi belum jalan. Mungkin bisa Masih. ditekan enable editingnya di atas, coba. Ya. Masih slide 2. Belum ciri-ciri, Bunda. Belum, Jah. Di sini Belum. udah. Kalau di sini udah, bentar. Di sini udah, Bunda. Apa sih salah? Ada ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan di sini. Tapi tidak bergerak. Coba ditekan enable editing di atas. Yang Dan diambil yang di bawahnya tanda gelas itu, coba. Tekan yang tanda gelas. gelas. Bawah. Karena ini belum full dia. Oh, iya. Tunggu, Bunda aja coba lagi. Udah, Bunda? Udah, Jah. Ini ada. Makasih, Bunda. Baiklah, langsung saja masuk ke ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan, yang diantaranya 1. Untuk menjamin pemerataan dan keadilan, 2. Menghargai keanekaragaman hayati, 3. Menggunakan pendekatan integratif, 4. Menggunakan pandangan jangka panjang. Selanjutnya, konsep-konsep ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga tidak terpisahkan dengan makhluk hidup dan lingkungan. Suatu tatanan kesatuan antara unsur lingkungan hidup yang dapat saling mempengaruhi. Di bawah ini, teman-teman dapat melihat itu adalah gambar ekosistem. Selanjutnya, komponen ekosistem. Di dalam ekosistem ada 2 komponen, yaitu yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik yaitu biasanya digunakan atau disebut sesuatu yang hidup atau organisme, atau juga dapat diartikan komponen biotik yang menyusun suatu ekosistem selain dari komponen antibiotik, selain dari komponen abiotik yang tidak bernyawa. Dapat teman-teman lihat di sini contoh komponen biotiknya seperti ada tumbuhan, binatang, bakteri, jamur, dan protista. Selanjutnya komponen abiotik yang kedua, selanjutnya komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik, yang merupakan komponen yang tidak hidup atau seperti juga substrat tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang dijadikan tempat hidup. Contoh komponen abiotik yaitu seperti air, udara, matahari, dan mineral. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat juga dapat disebut dengan bioma, yang merupakan daerah yang memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup, dan juga tingkat geografis yang sama.
dapat teman-teman lihat di gambar paling atas adalah ekosistem darat. Yang selanjutnya ekosistem air. Ekosistem air merupakan ekosistem besar yang ada di bumi yang sebagian besarnya terdiri dari air. Ekosistem ini juga dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Dan ekosistem ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Selanjutnya, masuk ke hukum termodinamika. Hukum termodinamika pertama, selanjutnya hukum termodinamika, energi dalam ekologi. Energi didefinisikan sebagai suatu kesanggupan untuk melakukan kerja. Untuk mengetahui perilaku energi, perlu diketahui hukum-hukum termodinamika, yaitu yang pertama, hukum termodinamika yang berbunyi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tak pernah bertambah atau berkurang. Atau dalam kurung tak pernah diciptakan baru dan tidak dapat dihancurkan. Selanjutnya, hukum termodinamika yang kedua, yang berbunyi, tak ada suatu proses pun menyangkut transformasi energi akan terjadi secara spontan, kecuali jika disertai degradasi energi dari bentuk yang pekat ke bentuk yang tipis atau mengencer. Selanjutnya, produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer yaitu produksi yang menghasilkan bahan-bahan dasar yang bisa langsung dikonsumsi atau yang akan digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Bidang produksi ekstraktif dan agraris merupakan produksi tingkat primer. Tingkatan produksi primer menghasilkan barang-barang mentah untuk diproses lebih lanjut. Contoh barang hasil tingkat produksi primer lain adalah barang-barang hasil pertambangan, perikanan, kehutanan, dan pertanian. Sedangkan produksi sekunder yaitu produksi yang mengolah bahan-bahan dasar yang dihasilkan oleh tingkat produksi primer. Bidang produksi industri merupakan produksi tingkat sekunder. Kegiatan industri termasuk dalam tingkat produksi sekunder. Selanjutnya kepada pembicara kedua yaitu Faiza Alandita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai konsep densitas dan carrying capacity. Densitas adalah kepadatan populasi. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kepadatan populasi adalah yang pertama, adanya persaingan dalam kelompok untuk memperebutkan sesuatu yang sama. Yang kedua, terjadinya pemangsaan atau pemakanan terhadap organisme yang lebih lemah oleh yang kuat. Yang ketiga, adanya wabah penyakit karena pemangsaan terhadap organisme oleh organisme lain yang lebih kecil seperti parasit mikroba yang menyebabkan penyakit. Yang keempat, ada cekaman, misalnya perubahan salinitas pada suatu organisme. Selanjutnya, faktor-faktor ekologi baik berupa faktor pembatas yang merugikan maupun yang bukan faktor pembatas, yaitu faktor yang menguntungkan, terhadap populasi dapat tergolong menjadi faktor yang pertama ada density independent atau tidak tergantung kepada kepadatan. Contohnya seperti iklim. Contohnya seperti iklim, angin ribut, penurunan temperatur yang drastis, faktor cahaya dan sebagainya. Yang kedua ada B, density independent. Density independent bergantung kepadatan karena merupakan alat utama untuk mencegah overpopulation dan bertanggung jawab atas keadaan seimbang. Contohnya faktor-faktor biotik misalnya kompetisi, parasitisme, patogen, natalis, mortalitas, dan sebagainya. Sedangkan carrying capacity atau daya dukung adalah jumlah maksimum individu yang dapat didukung atau dilayani oleh sumber daya yang ada di dalam suatu ekosistem, atau kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya secara berkelanjutan. Selanjutnya, diversitas spesies. Diversitas adalah macam atau kelimpahan spesies, komposisi genetiknya, dan komunitas ekosistem dan bentang alam di mana mereka berada. Diversitas genetik mencakup variasi dalam material genetik seperti gen dan kromosom. Lalu ada diversitas spesies atau taksonomi kebanyakan diinterpretasikan sebagai variasi di antara dan di dalam spesies termasuk spesies manusia.
diversitas ekosistem atau bahkan dinamakan diversitas biogeografik berkaitan dengan variasi di dalam wilayah, region geografik, bentang alam, landscape, dan habitat. Diversitas dikelompokkan ke dalam diversitas komposisional. Diversitas komposisional mencakup apa yang dikenal dengan diversitas spesies, termasuk diversitas genetik dan ekosistem. Yang kedua ada diversitas struktural berkaitan dengan susunan spasial unit-unit fisik. Pada level tegakan, diversitas struktural dapat dikarakterisasi dengan jumlah strata dalam hutan, misalnya kanopi tumbuhan utama, subkanopi, semak, tumbuhan herba. Pada level bentang alam, diversitas struktural dapat diukur dengan distribusi kelas-kelas umur pada suatu hutan atau susunan spasial dari ekosistem yang berbeda. Yang ketiga ada diversitas fungsional, merupakan variasi dalam proses-proses ekologi seperti pendauran unsur hara atau aliran energi. Selanjutnya konsep suksesi. Suksesi adalah proses yang diawali dari perubahan akibat dari modifikasi lingkungan dari waktu ke waktu. Saat suksesi sudah mencapai kondisi seimbang, maka suksesi tersebut dalam kondisi yang seimbang atau disebut dengan kondisi klimaks. Macam-macam atau jenis-jenis suksesi terdiri atas ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang dari awal komunitas asal atau awal terganggu punah, sehingga komunitas dalam ekosistem yang lama punah atau musnah. Yang kedua ada suksesi sekunder, adalah suksesi yang bila dari awal komunitas tidak terusik atau tidak rusak penuh, sehingga komunitas dari ekosistem yang lama masih ada. Selanjutnya, proses-proses suksesi. Proses suksesi ada 6 proses, yakni yang pertama ada nudasi. Nudasi merupakan terbukanya substrat atau tidak ada apa-apa, gundul dan kosong. Lalu kedua, migrasi. Mulai munculnya biji atau alat perkecambahan lainnya yang datang. Lalu yang ketiga ada egisit, yang artinya biji atau perkecambahan tersebut yang menetap mulai berkecambah, lalu tumbuh dan mulai bereproduksi. Yang keempat adalah kompetisi, yang artinya biji atau perkecambahan tersebut terjadi kompetisi yang kuat akan menggantikan spesies yang lama akan mati atau punah. Yang kelima ada reaksi, yaitu perubahan dari tempat tersebut dengan munculnya habitat-habitat yang baru dikarenakan hadirnya spesies dari awal. Yang keenam ada stabilitas akhir atau klimaks. Yang artinya setelah lengkap, maka sudah terbentuknya suatu ekosistem yang kompleks. Selanjutnya, proses-proses terjadinya suksesi, yaitu ada 2 macam dalam bentuk prosesnya. Yang pertama ada hydrocell. Hydro artinya air. Maksudnya dimulai dari air, lalu munculnya tumbuhan air, lalu tumbuhan airnya mengapung, lalu tempat tersebut menjadi payau, lalu muncul rerumputan sehingga semak belukar, dan akhirnya menjadi klimaks. Yang kedua ada zero cell, yang artinya zero, batu. Maksudnya dimulai dari batu, lalu mulai muncul lumut kerak, hingga lumut kerak tersebut mulai berdaun, lalu muncul jenis alge. Lalu muncul tanaman herba hingga muncul semak dan perdu, dan akhirnya menjadi klimaks. Adapun manfaat suksesi yaitu ada 3. Yang pertama, reklamasi lahan bekas tambang. Yang kedua ada rehabilitasi lahan kritis. Yang ketiga ada rehabilitasi kawasan bekas longsor. Baik, kembali kepada moderator.
Terima kasih kita ucapkan pada Faiza. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bunda untuk menambahkan atau mengoreksi tentang penampilan kami. Kepada Bunda dipersilahkan. Baiknya karena kita ada dua ya, mungkin presentasinya sekalian dua dulu, nanti baru kita diskusi setelah itu. Ya, kelompok berikutnya siapa? Tentang alelopati. Halo? Halo? Iya, Bunda. Ya, kelompok berikutnya siapa? Kelompok yang membahas tentang alelopati. Tidak ada satupun? Coba dibuka semua kameranya. Maaf Bunda, izin berbicara Bunda. Ya. Untuk kelompok kita cuma Ya. sampai kelompok Bunda. Oh, sampai ini selesai. Alelopati tidak masuk? Enggak, jadi yang pembagian kelompok yang Bunda kasih di e-learning waktu itu cuma sampai 12, Bun. Oh iya. Oke. Ya, silakan lanjut untuk diskusi ya. Jadi tadi sudah disampaikan apa yang menjadi kita kan bicara tentang sustainable development ya, tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana hubungan pembangunan berkelanjutan dengan ekosistem, dengan ekologi? Ya tadi sudah dijelaskan dan silakan untuk diskusi dulu, nanti Bunda akan sempurnakan ya. Silakan pimpin diskusi dulu. Maaf Bunda, ada teman kami Deswita tidak bisa gabung Zoom Bunda. Jadi kami memutuskan untuk diskusi di e-learning. Oh gitu. Iya Bunda, Diskusi di soalnya e-learning jaringan saja. Deswita. Iya Bunda. Oke. Ya, baik. Ya, jadi kita lanjutkan diskusinya di e-learning. Tentang alelopati, tadi absen udah bikin belum? Sebelum kita lanjut ke diskusi, sudah diambil? Sudah Bunda. Sudah, Bunda. Sudah ya. Di situ Bunda sudah share tentang alelopati dan kalau memang tidak ada kelompok, maka itu merupakan materi yang bisa dipelajari. Dan minggu depan itu adalah sekarang hari apa nih? Hari Jumat. Minggu depan itu adalah hari terakhir kita. Dan kita harus segera memasukkan nilai. Nah, jadi minggu depan itu adalah penentuan evaluasi kita ya. Ujian akhir semester kita. Oke? Kenapa diam semua? Halo? Bunda. Iya Bunda. Ya, Jadi minggu ada. Bunda. Ya? Di minggu depan kami Bunda. Ya. Ya, jadi pelajari semua dan kita siap-siap untuk evaluasi minggu depan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Atau ada yang komplain? Gimana Bunda? Ya? Tidak jelas suaranya, Sophia. Bunda. Putus-putus suaranya. Coba ya yang lain dijelaskan. Apa yang dikatakan Sophia tadi? Apakah Bunda di sini yang tidak bagus jaringannya atau Sophia? Coba di chatting aja Sophia. Chatting. Sekarang coba semua dibuka kamera.
Kamera semua harap dibuka. Ini Khairunisa, Ulfa Mardiah, Dito. Sekali lagi, kameranya harap dibuka. Apakah susah untuk buka kamera? Jadi UAS kita gunakan itu meliputi semua materi kita dalam satu semester ini ya. Jadi semua materi dalam satu semester ini kita tuangkan di dalam evaluasi ujian akhir semester kita di minggu depan. Kalau ada yang bersedia lebih cepat, itu akan lebih baik. Supaya kita leluasa untuk memasukkan nilai atau mengkoreksi. Jadi kalau ada waktu kalian semua, ya misalnya hari Selasa saja misalnya gitu ya, maka silakan dikasih tahu Bunda segera. Bunda akan rekam layar ini ya. Coba dibuka semua kamera. Berarti kalau yang tidak buka, tidak hadir atau tidak aktif perkuliahan kita. Bunda, Ulfa udah on kamera, Bunda. Ya, tapi masih gelap. Masih gelap. Oke, ini si Ade mana? Alvina Darmayana mana? Dito mana? Khairunisa mana? Udah on kamera, Bunda. Oke, ada masalah buka kamera? Ada masalahkah untuk membuka kamera? Atau belum mandi? Ini Tahir? Nggak ada. Siti Mariam? Nggak ada juga. Kania? Siti Mariam ada, Bunda. Ada. Kenapa nggak dibuka kameranya? Kurang jelas, Bunda, kalau dibuka kameranya. Destia, Elvani? Ada, Nggak Bunda. ada. Weni? Weni? Ada, Bunda. Khairunisa? Ada, Bunda. Ini Amra? Itu ada. Ade? Ada, Bunda. Alvina? Hadir, Bunda. Dini? Hadir Bunda. Dini? Hadir, Shirley? Bun. Shirley ada? Hadir, Bunda. Ada. Dan? Nur Hadir, Sahida? Bunda. Hadir, Junita Bunda. Fatma? Hadir, Bunda. Revi?
Revi, Hadir Bunda. Melisa, Hadir Bunda. Mawarni, Ulandari, Hadir Bunda. Sophia, Hadir Bunda. Junita, Hadir Bunda. Junita dan Khairunisa, Hadir Bunda. Destia Elvani, Hadir Bunda. Geni. Hadir Bunda. Oke. Nah, jadi ini di chat sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan diskusi di e-learning ya. Silakan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan belajar sendiri ya tentang alelopati. Ya. Baik Bunda. Berarti kita berakhir di sini. Kita berakhir di sini ya. Baik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap mengganggu Di B-nya mana ya? Iya, sampai detik yang 2. Kalau bisa kan ya.